Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses decoding dari Reed Solomon. Ya, video ini merupakan video lanjutan daripada video sebelumnya yang berbicara tentang encoding Reed Solomon. Oke, nah di video ketika decoding, maka kita punya N simbol ya sebagai receive, receive ya. Jadi inputannya itu nanti receive N dan K. Ya kan? N itu panjangnya, K itu panjang message-nya. Saya sudah menerangkan tentang N, K juga di video sebelumnya. Oke. Eh, oke, di video sebelumnya juga saya sempat menyinggung tentang sindrom. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah tahu ya bahwasanya Reed Solomon itu dia punya generator. Nah, lalu si message-nya itu dia dikali N dikali X pangkat N min K, ya kan? Kemudian dia dibagi dengan generator, dia akan menjadi parity. Kemudian dijumlahkan kan antara, maksudnya MX yang sudah dikalikan X pangkat N min K ditambahkan dengan parity, ya kan? Dimana generatornya itu adalah X min A1 dikali X min A2 dan seterusnya sampai X min A pangkat 2T. Jadi artinya ketika kita cek, kalau X-nya dimasukkan dengan A, itu hasilnya pasti 0. A, A kuadrat, 0 juga. A pangkat 3, 0 juga. A pangkat 4, 0 juga ya. Sampai A pangkat 2T. Seperti itu. Nah, jadi karena dia pasti 0 gitu kan. Ketika dia tidak 0, itu artinya pasti ada sindrom. Sorry, pasti ada error. Kayak gitu. Itulah pengecekan sindrom ya. Jadi yang pertama dicek itu sindrom. Ya, sindrom. Jadi si Rx-nya ini dia disubstitusikan dengan, untuk S1 disubstitusikan dengan A, S2 A kuadrat, dan seterusnya. Nah, logikanya ya atau algoritmanya itu untuk menghitungnya adalah seperti ini. Sindrom. Jadi 1 for I sama dengan 1 sampai 2T ya, karena dia kan sejumlah 2T tadi ke bawahnya. Ya, ini pertama diinisiasi dulu S sama dengan Si-1. Nah, kita butuh for J sama dengan 1 sampai length RS gitu ya, sampai panjang RX tadi. Nah, terus kita juga butuh K itu J-1, fungsinya buat ini, eh, buat X-nya gitu. Jadi kalau si X-nya itu, misalnya di sini, ini kan J pertama itu berarti kan J sama dengan 1. 1 itu sama dengan eh, si K-nya tuh J-1, jadi 0. Ini kan X pangkat 0, nggak ada kan. Ini X pangkat, ini kan J-nya 2, X pangkat 2 harusnya. Jadi kita pakai K kan, jadi X pangkat J-1, K-nya 1 berarti. Kayak gitu dan seterusnya. Nah, oke. Jadi kan tadi di sini itu dia dikali, 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 kemudian dia ditambahkan. Jadi maksudnya si A-nya tuh disubstitusi, habis itu kemudian nanti semuanya dijumlah. Nah, di sini pun seperti itu. Jadi eh nah, ini ya. Jadi I-nya dikali K, kemudian ditambah RSBJ kayak gitu. Ya tentunya di mod N itu buat biar dia balik lagi. Saya kasih contoh ya. Jadi ini kan kalau misalnya dia disubstitusi terus dia dipangkatkan kayak gini, ini kan dipangkatkan 2 jadi A kuadrat dikuadratkan. Itu dia tinggal dikali. Makanya tadi kita pakai dikali kan. Kemudian dia ditambah ininya gitu. A4. Jadi misalnya
A pangkat 2 dikuadratkan itu sama dengan A4. Berarti karena dia dikali, nah kemudian dia ditambahkan 4 tambah 4 8. Ya kan? Dia jadi A8. Seperti itu. Nah, jadi yang itu tinggal dimultiply, yang ini dikali beneran. Ya kan? Dikali, terus dia tinggal ditambah di sini langsung saja. Kemudian di mode kayak gitu, dan kemudian nanti terakhirnya banget sih masing-masing SI itu kan dia dijumlahin berapa buat dapat hasilnya berapa kayak gitu. Ini dijumlahin. Ini kan ada 3 5 6 0 seperti itu. Nah, kemudian oke, kita lanjut ya. Ini kan nanti si S itu dia jadi seperti ini kan. Karena dia dianggap sudah ada error ya. Karena kan rumusnya yang paling atas tuh seperti ini. Error tuh sama dengan ini kan pesan yang seharusnya ditambah error kan. Nah, yang kita dapat tuh kan ini. Padahal kita pengennya ini. Nah, ada rumus seperti itu. Nah, pertama kita harus mencari lokatornya L gitu ya. Nah, ini di sini kita bikin matriks sindrom kayak gitu. Dan ini matriks sindrom hasil gitu ya, anggap saja. Nah, ini tuh di sini 1 sampai T, S1 sampai T, ya kan? Di sininya dia sampai 2T-1. Di sininya ST plus 1 sampai S2T. Nah, ini tuh logikanya gini. Dia ke kanan berapa, ke bawah berapa dikurangi 1. Lihat aja di sini ini 1 kan. S1 kan. S1 itu dia kan dia yang pertama ke kanan, pertama bawah gitu ya. Jadi kan 1 tambah 1 kan 2 dikurangi 1 jadi 1. Contohnya yang ini, misalnya ya, ini tuh kan kesininya 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3 ditambah 1, 2, 3 tambah 2, 5 kan, dikurangi 1 jadi 4, seperti itu. Mana tadi? Nah ini ya, jadi for down-nya kan sampai 2T, bawahnya juga sampai 2T, dia tinggal IS down, syndrome maksudnya ya. Jadi kita bikin S matrix ya, sama S matrix result ya. Nah, ini jadi seperti ini matriksnya. Dan yang resultnya seperti ini. Jadi dari 2T per 2 ya, atau sama dengan T plus 1 sampai 2T kan. Tadi kita punya. Ya kan? 2T, sorry, T plus 1 sampai 2T ya. Atau ini kan sama dengan 2T per 2 plus 1. Ya, sama dengan SI. Kayak gitu. Kemudian kita akan mencari seperti ini. Jadi kita kan intinya kita mau cari ininya kan. Nah, mana? Nah, ya kan? Seperti ini. Berarti kita harus mencari kan ini matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C. Berarti matriks B itu sama dengan inverse matriks A dikali matriks C. Seperti itu ya. Nih di sininya. Nanti kita ini inverse matriks A dikali matriks C. Inverse itu dia kofaktor dibagi determinan kayak gitu. Tapi ini ya kofaktor kan dia transpose. Nah, seperti itu kofaktor. Kemudian kofaktornya ditranspose, ya kan? Nah, terus ada determinan. Determinan. Nah, determinan itu dia kalau 2 tuh gampang. Dia tinggal ini kali ini, ya kan? Yang ini maksudnya 1 1 2 2, ya kan? Itu kan miring gitu. Yang ini juga miring yang gini. Ini dikali, ini dikali.
kemudian dia harusnya kan dikurangi, tapi kan kita sudah bahas ya dari video sebelumnya bahwasanya di sini itu pakainya sort. Eh, Pengurangan tuh sama dengan penjumlahan, jadi kita pakai addition seperti itu. Itu kan kalau dua, kalau misalnya 2 kali 2, kalau selebihnya juga kayak gitu. Jadi dia yang ke kanan itu masing-masing dikali terus gitu ya. Nah, yang kiri bawah juga dikali, kemudian dia pakai di addition seperti itu. Itu determinan. Nah, kemudian nanti dia inverse itu sama dengan itu tadi, eh, dibagi, ya kan? Dibagikan tadi di sini. Kofaktor dibagi determinan, inverse sama dengan kofaktor dibagi determinan, ya kan? Di division. Division itu kita sebelumnya kan pernah berbicara tentang perkalian ya. Nah, pembagian kalau perkalian itu dia tinggal di ininya ditambah, kalau pembagian dia tinggal dikurangi aja. Kayak gitu. Dan dia tentunya harus di mode n, ya kan? Oke, dibagi kan. Nah, terus dia eh, di dilakukan yang ini. Setelah kita dapat ini kan hasil yang tadi perhitungan, dia dikali ini kali ini tambah ini kali ini terus sama dengan ini kali ini tambah ini kali ini sama dengan ini ya. Seperti ini. Jadi dia di bawahnya itu kan sampai length matriks dia perkalian perkalian, ya kan, penjumlahan seperti itu. Sehingga kita dapat L-nya. Nah, di sini L ini kita kasih L terus 0 ya. Oke, balik lagi ke sini. Ketika kita dapat L1, L2 ya kan? L1, L2. Nah, di situ kita pakai 0 gitu. Jadi 0 itu maksudnya A0. Kan kita udah bahas juga di video sebelumnya. 0 itu untuk A0. Kalau 0 beneran itu kita simbolkan -1. Seperti itu. Jadi L terus 0 gitu. Karena dia dibalik yang X pangkat tingginya di sini gitu kan. Jadi L2, L1 terus di sini 0. Jadi pakainya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita kan harus mencari ininya ya, yang ini, error locator gitu. Ada di sebelah mana sih dia? Itu kan dengan mensubstitusi persamaan ini, Lx ini dengan A gitu. A0, A1, A2, A3 gitu ya. Mirip dengan ketika kita mencari sindrom gitu. Ya, mirip dengan ketika kita mencari sindrom. Kita pakai K J-1 kayak gitu ya. Kemudian ditambahkan. Kemudian terakhirnya ditambahkan. Seperti itu. Oke. Sorry. Nah, itu kita akan mencari 0, 0 gitu ya, yang hasilnya 0 atau nantinya di sana itu kan kita itu kan dengan -1 itu sama dengan error. Kemudian ntar dibalik ya, seperti itu. Nah, error lokatornya udah dapat, habis itu kita kan dapat ini ya hasilnya.
Jadi yang dia sama dengan min satu, maka itu kan, itu disimpulkan leror gitu ya. Nah, X-nya maksudnya itu B. Di sini kan B itu satu per itu dia tinggal N min aja. Kayak gitu. Nih, satu per, ya kan? eh L L itu kan satu per B gitu. L satu sama satu per B satu. Satu per B satu tadi L satunya kan A3, berarti ininya B satunya 4 kayak gitu. Jadi ya di sininya tinggal dikurangi X error sama dengan N dikurangi L error gitu ya. Kemudian kita bikin lagi matriks B. Nah, kan udah seperti itu. Kemudian kita bikin matriks B ini sama kayak yang tadi, yang apa namanya, yang kita cari yang di atas itu loh, yang L. Nah, untuk mencari nilai E. Nah, kayak gitu ya. Ini seperti tadi, ya kan, kofaktor lagi, determinan lagi, gitu kan, inverse, eh determinan lagi, terus division ya tadi dibagi kan, habis itu dia di eh yang itu yang dikali itulah, kali jumlah yang ini maksudnya. Nah, kali jumlah kali jumlah gitu ya. Jadi dia dapat A25. Udah, eh kita sudah dapat E-nya, kita juga sudah dapat lokasinya. U-nya itu kan tinggal addition, tinggal penjumlahan. Hmm, penjumlahan antara R dan E, seperti itu. Tadi kan E-nya juga kita udah dapat ya. Lokasinya juga, maksudnya X pangkat berapanya juga kita sudah dapat. Ya kan? B, B itu lokasinya. E itu ya errornya. Ya selisihnya gitu kan. Sudah, tinggal ditambahkan yang tadi ini kan bla 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 ini kan nggak usah. Jadi yang ini aja sama ini kan X3 X4 tadi kan kita udah dapat ya B12 nya itu X3 X4. Nah, terus ini tadi nilai E-nya. Kayak gitu kemudian dijumlahkan dan akhirnya kita dapat U lagi dan seperti itu. Kita coba jalankan. Sih. Ya. Sehingga terakhirnya di sini kita dapat dia yang awal gitu kan. 010 110 111 sama dengan yang kemarin kita pakai di sini. 010 110 111. Jadi seperti itulah proses decoding Red Solomon. Eh, demikian dari saya. Mohon maaf atas
segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.